Nah, sekarang kita misalnya di bab 4, di bab 4 ini kita mau mengulas apa dulu saja, yaitu adalah misalnya preparasi batang jagung. Berarti misalnya dari batang jagung dikeringkan, kemudian dihaluskan, itu nanti kemudian bisa dibahas adalah misalnya adalah kadar airnya, ya, kadar airnya, bahwa kadar airnya harus kurang dari 10% supaya nanti saat digunakan itu masih awet, jangan sampai rusak. Karena ketika kadar air kecil itu tidak memungkinkan mikroorganisme itu berkembang lebih banyak, misalnya mau jamur atau kemudian kapang, misalnya begitu ya. Sehingga bahan kita tidak rusak. Itu bisa disampaikan. Kalau kemudian komposisinya pada selulosa, saya kira tidak perlu karena kita tidak melakukan itu. Nanti kalau ditanya ini kan data orang, data kita sendiri yang mana untuk persentase ini kan tidak. Nanti kalau misalnya kita mau menyampaikannya hanya pada misalnya setelah preparasi kita giling, berarti dengan penggilingan tadi itu memperbesar luas permukaan. Kalian bisa menunjukkan misalnya gambarnya yang batang jagung masih batang, kemudian sudah ditumbuk, kemudian sudah diayak. Itu aja kan beda-beda sudah ukurannya. Nanti kalian bisa tunjukkan fotonya bahwa di situ bisa kita sengaja memang memperkecil luas permukaan dengan cara memperkecil ukuran. Kalian bisa tunjukkan fotonya di sana. Kemudian untuk mengeringkannya, kalian gunakan oven sekian derajat untuk menghilangkan kadar air, tetapi tidak sampai merusak itu yang merusak selulosannya. Kemudian adalah demineralisasi. Kalau demineralisasi berarti nanti tunjukkan misalnya sebelum didemin warnanya apa, setelah didemin warnanya apa. Kalau membuat foto sebaiknya yang bagus ya. Kalau misalnya yang mau ditunjukkan apa nih? Yang di sini misalnya adalah mungkin fotonya lebih baik kalau ini aluminium foilnya kondisi terbuka, dibuka kemudian difoto dari atas. Atau kalau kemudian cuma warna-warna saja bisa ditaruh di cawan ya. Di apa di itu apa gelas arloji misalnya. Jika mau menunjukkan bahwa setelah demin warnanya berubah enggak ya demineralisasi. Kemudian atau deminnya juga hasilnya kan beneran encer ya ini ya. Ya. Kemudian pada saat demineralisasi boleh diterangkan yang terjadi bagaimana mineralnya bisa larut di dalam HCl. Nah, kalau yang ini tadi kurang tepat, karena di sini yang ditunjukkan adalah reaksi hidrolisis, pemutusan ikatan. Nanti kalau ini yang diajukan kurang benar ya. Tapi nanti carilah demineralisasi itu yang dibersihkan adalah mineral yang ada di sana. Selanjutnya masuk ke tahap modifikasi. Nanti di sini harus kalian terangkan ya. Jadi jangan mengulangi lagi kalimat-kalimat pada tujuan pustaka ya. Sebaiknya tidak. Ketika ajukan hasilnya seperti apa, hasil modifikasi itu, misalnya dari foto-fotonya dulu, kemudian baru diterangkan. Nah, ini juga misalnya gambarnya kurang pas ya. Nah, ini kalau misalnya untuk menunjukkan mekanisme terbentuknya batang jagung yang sudah dimodifikasi, bahwa nanti terangkan ya bagian mana yang asam sitrat. Asam sitrat mengalami apa dulu sehingga baru kemudian terikat. Nah, nanti ini adalah mekanisme esterifikasi nanti bisa dicari. Ya, kemudian bagian mana yang dikatakan bahwa karbonnya lebih panjang, nanti tunjukkan inilah. Ya, tapi ini kan contoh yang satu sebenarnya ya semua itu bisa jadi semua OH ini bisa mengikat seperti ini sehingga sangat terimbun misalnya begitu. Sehingga diharapkan kemampuannya mengabsorpsi menjadi lebih besar ya. Kemudian di sini kalau yang ini FTIR-nya gambarnya harus lebih jelas ya, harus lebih tebal. Kemudian nanti amati bagaimanakah perubahan pada ini ya. Nanti mungkin buat tabel bukan kalimat deskripsi begini. Lebih baik tabel, kadang sering membantu untuk memudahkan. Ini juga sentimeter pangkat -1, nulisnya tidak benar kalau seperti ini ya. Jadi nanti ditabelkan. Kemudian setelah itu adalah bagaimana mungkin topiknya bukan optimasi analisa ya. Kalau optimasi analisa itu yaitu mau mempersiapkan UV-vis-nya untuk digunakan
pengukuran. Mungkin di sini adalah apa? Langsung kajian kemampuan adsorpsi misalnya, kan kita mau menguji. Tetapi yang ini adalah tahapannya sebelum dilakukan adsorpsi itu. Ini boleh ditampilkan di sini, juga boleh ditaruh di lampiran karena bukan materi utama ya. Materi utamanya masih bagaimana adsorpsi kurva standar, kemudian pengukuran panjang gelombang maksimum tidak harus ada di sini ya. Karena itu adalah syarat saja bahwa harus nilainya harus bagus untuk bisa digunakan sebagai acuan atau digunakan sebagai pengukuran. Kemudian pada saat adsorpsi, jadi ada absorpsi, desorpsi. Jadi nanti tahapannya misalnya di sini ada skema gitu ya. Kalau cara kerja diagram alir sudah ada di belakang. Tetapi kalau di bab 4 itu bisa menunjukkan skema gitu ya. Skema yang di situ itu ada gambar ya. Gambar sehingga orang lebih mudah memahami bahwa tahapannya nanti itu setelah ini menjadi ini, atau kemudian ditulis seperti tahapan-tahapan nomor 1, 2, 3, 4, misalnya kayak gitu. Kemudian hasilnya langsung berupa tabel dulu, misalnya ya. Saya sarankan misalnya tabel dulu bisa, biar bisa agak komprehensif atau dimampatkan, biar nggak beberapa kali melihat data yang mirip-mirip ya. Kemudian datanya itu tadi setelah tabel baru kemudian dibahas. Ya, kemudian ini kalau kapasitas absorpsi ini mungkin nanti harus ada di ralat ya. Bahwa ini bukan miligram per gram. Kalau kapasitas absorpsi benar miligram per gram, tetapi grafik ini sepertinya bukan grafik kapasitas absorpsi. Jadi nanti buat tabel yang bisa ringkas bahwa ada tahap 1, 2 absorpsi, desorpsi sehingga apa ya? Mungkin ini warnanya juga jangan terlalu banyak mungkin ya, warnanya bisa gimana ya? Apa 2 warna begitu saja supaya nggak terlalu ramai, atau kemudian di tengahnya ada dipisah, seandainya jadi grafik yang digabung ya. Tadi saya suka grafiknya yang terakhir ya. Misalnya begitu, yang terakhir itu supaya bagaimana kalian merangkum ya, merangkum data-data tadi itu kira-kira menjadi, kalau mirip-mirip, grafiknya mirip tapi diulang-ulang itu nggak menarik. Tapi kalau grafiknya itu ada banyak dan itu memang berbeda-beda, nggak apa-apa. Tapi ini kan mirip-mirip banget, ya. Nanti coba ceklah, kayaknya yang tepat batang atau garis ya. Ya, ceklah. Sepertinya kemarin sudah dibahas demikian. Oke, insya Allah untuk yang ini sampun ya, sudah untuk yang punyanya Ika. Jadi nanti silakan Ika, habis ini mungkin ada yang di bagian yang ditanyakan, silakan. Tapi ini saya untuk reviewnya saya stop dulu.